Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan untuk part 3. Nah, sebelum kita membahas ke 3 sifat yang berikutnya, kita bahas dulu mengenai diagram fase air. Nah, ini terkadang sering keluar juga ya di soal-soal baik ujian sekolah atau ujian ulangan harian juga. Akibat penurunan tekanan uap sebesar delta P yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kurva ABC bergeser menjadi DEF. Saya akan jelaskan mengenai kurva ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan titik beku dan kenaikan titik DD. Oke, adik-adik kita lihat kurvanya ya. Ini juga bisa disebut dengan diagram PT ya, hubungan antara tekanan dengan suhu. Oke, garis yang bukan putus-putus ini ya, garis lurus ini. Nah, ini adalah milik pelarut. Oke, saya tuliskan gini aja. Ini adalah milik pelarut. Nah, sedangkan garis putus-putus ini ya, kita lihat ini garis putus-putusnya, ini adalah milik larutan. Berarti sudah dimasukkan zat terlarut ke dalamnya ya. Nah, berarti pelarut tadi sudah dimasukkan sesuatu zat terlarutnya. Oke, nanti kita lihat di sini kurva ABC akan bergeser menjadi kurva DEF. Ini kurva ABC ya bergeser menjadi DEF. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Dari wujud cair menjadi wujud padatan. Itu biasanya disebut dengan pembekuan ya adik-adik ya. Oke. Nah, kita lihat untuk pelarut ya. Untuk pelarut, awalnya dia memiliki titik beku sebesar H. Oke, jadi sebut aja di sini H adalah titik beku dari pelarut. Oke, setelah dimasukkan suatu zat terlarut, oke, maka akan bergeser ya. Oke, jadi adik-adik titik AB ini adalah garis setimbang fase padat dan fase cair, atau kadang disebut seperti ini. Manakah garis yang menunjukkan perubahan wujud dari cair ke padatan milik pelarut? Oh, berarti itu adalah garis AB. Oke, saya ulangi. Jika ditanyakan manakah garis yang menunjukkan perubahan wujud dari cairan ke padatan milik pelarut, berarti garis AB. Oke, kalau ditanya lagi, manakah garis yang menunjukkan perubahan wujud cair ke padat milik larutan, berarti itu adalah garis DE. Oke. Nah, ketika ditambahkan zat terlarut, terjadilah penurunan titik beku ya. Nah, kita dari mana penurunan? Lihat nih kan, kalau misalkan dalam diagram kartesius kan, yang sebelah kiri ini pasti lebih rendah dibandingkan sebelah kanan gitu ya. Nah, akan menjadi sebesar G. Jadi G ini adalah titik beku larutan. Oke, jika ditanyakan, maka berapakah besar penurunan titik bekunya? Kita kurangkan aja H kurang G. Jadi ini adalah, ini dari sini ke sini ya, itu adalah perubahan atau penurunan titik beku, biasa disimbolkan dengan delta TF. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk garis BC, ini adalah garis setimbang fase cair dan gas. Atau bisa dikatakan ini adalah garis perubahan wujud dari cair ke gas milik pelarut, karena kan garis ini adalah milik pelarut ya, yang putus-putus tadi sudah saya katakan adalah milik larutan. Oke, ketika ditambahkan zat terlarut maka akan bergeser ya, nah menjadi garis EF. Garis EF ini adalah perubahan wujud dari cair ke gas milik larutan. Oke, pokoknya yang milik larutan itu adalah garis yang putus-putus. Nah, oke, jadi I ini adalah titik didih dari pelarut ya. Titik didih pelarut. Sedangkan J adalah titik didih larutan. Nah, adik-adik, makanya ya saya buat ilustrasi saja supaya lebih memahami mengenai apakah penambahan zat terlarut ini benar-benar menyebabkan kenaikan titik didih. Nah, misalkan nih kita masak air. Oke, kita tahu bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius.
Ketika kita tambahkan garam ya, belum mendidih nih ceritanya. Ketika kita tambahkan garam ke dalam air, maka air tersebut, larutan garam tersebut tidak lagi mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi, di suhu berapakah larutan garam tersebut akan mendidih? Nah, kita tidak bisa mengatakannya berapa tepatnya ya, karena itu tergantung berapa banyak garam yang kalian masukkan ke dalam air tersebut. Nah, itu dia, makanya kalau kita masak itu biasakan tunggu airnya mendidih dulu baru kita masukin sesuatu ke dalamnya. Agar apa? Supaya proses pendidihan tersebut tidak lama, oke? Untuk kita nunggu untuk mendidih itu tidak lama. Nah, itu dia untuk diagram fase air, oke? Selanjutnya kita akan membahas sifat yang kedua ya, yaitu penurunan titik beku. Oke, sifat yang pertama adalah penurunan tekanan uap ya, sudah kita bahas di part yang kedua. Penurunan titik beku larutan itu berbanding lurus dengan molalitasnya dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku molalnya. Nah, itu saya katakan tadi, nah tergantung berapa banyak yang kita masukkan, zat larut yang kita masukkan ke dalam pelarut tersebut. Rumus dari penurunan titik beku atau delta TF itu sama dengan molalitas dikali KF. Atau jika zat terlarutnya merupakan elektrolit, maka delta TF sama dengan M kali KF dikali I. Jadi tinggal tambahkan I-nya ya. Nah, adik-adik jangan lupa rumus faktor Van Hoff itu atau I itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, saya akan buat keterangannya di sini. Delta TF adalah penurunan titik beku ya. Nah, M adalah molalitas ya adik-adik. Ingat ya rumus dari molalitas. Selanjutnya KF. Nah, KF ini itu adalah tetapan titik beku ya. Tetapan titik beku pelarut. Jadi, nilai KF ini tidak bisa dipastikan berapa. Oke. Ini sebuah tetapan. Berbeda pelarut, maka nilai KF-nya akan berbeda juga. Oke. Nah, sedangkan TF0 adalah titik beku pelarut. Selanjutnya untuk TF aja ya, TF-nya. TF ini adalah titik beku larutan. Oke, nah jika ditambahkan suatu zat larut, maka nanti titik bekunya akan lebih rendah dibandingkan pelarut murninya. Oke, nah untuk ini I itu sama dengan 1 tambah N dikurang 1 kali alfa. N adalah jumlah ion ya adik-adik. Jangan dilupa, ini adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat disosiasi. Oke, ingat ya, untuk elektrolit kuat, maka nilai I itu sama dengan jumlah dari ionnya ya, pada elektrolit kuat. Nanti kita akan bahas pada soal-soal saja. Berikutnya, sifat yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan berbanding lurus dengan molalitas larutan dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya, atau disimbolkan dengan delta TB sama dengan M dikali KB, atau delta TB sama dengan M kali KB kali I jika dia merupakan elektrolit. Maka besar dari delta TB itu sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Saya buat keterangan di sini. Untuk KB, ini adalah tetapan titik didih pelarut ya. Tetapan titik didih dari pelarut. Oke, selanjutnya kalau delta TB kan ada ya keterangan di atas bahwa delta TB adalah kenaikan titik didihnya. Untuk TB, berarti ini adalah titik didih dari si larutannya. Berarti sudah ditambahkan suatu zat terlarut. Oke, untuk TB0 adalah titik didih untuk pelarut. Nah, ini dia untuk kenaikan titik didih. Nah, adik-adik kita lihat bahwa ada kemiripan ya, kemiripan antara rumus dari kenaikan titik didih dengan penurunan titik beku. Jika pada titik beku ini tinggal kita gantikan dengan KF. Oke. Nah, terus kalau misalkan untuk titik beku itu yang pelarut dikurang larutan. Kalau yang untuk titik didih larutan dikurangi pelarut ya untuk harga delta TB-nya. Jangan sampai kebalik ya adik-adik. Nah, oke. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah tekanan osmosis atau disimbolkan dengan V. Nah, osmosis itu adalah mengalirnya molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Oke, dirumuskan dengan P sama dengan M kali R kali T, atau jika pada elektrolit,
itu tinggal tambahkan I-nya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap ada elektrolit itu jangan lupa kita tambahkan I. Oke, M adalah molaritas. Jika pada sebelumnya ya itu selalu molaritas M kecil ya, sekarang ini M besarnya. Oke, selanjutnya untuk R itu adalah tetapan, nilainya adalah 0,082. Oke, untuk T ini suhu ya adik-adik, suhu dalam satuan Kelvin. Nah, ini dia keempat dari sifat koligatif larutan. Oke, untuk penjelasannya kita akan bahas soal-soal mengenai sifat koligatif larutan ini. Contoh soal yang pertama, gambar yang menunjukkan titik beku paling rendah adalah ada 5 gelas kimia dengan keterangan bulat hitam mol partikel zat terlarut, bulat putih mol partikel pelarut. Oke, saya akan jabarkan dulu di sini ya teorinya. Jika partikel zat terlarut, saya singkat dengan ZT, jika partikel zat terlarutnya banyak, ini mengakibatkan titik beku dari larutannya akan semakin kecil. Oke, jadi semakin banyak zat terlarut yang kamu masukkan, maka titik bekunya akan semakin kecil, semakin rendah. Oke, karena zat terlarutnya banyak kan, jadi dia akan semakin susah dong untuk membeku. Dan juga, oke, tambahkan lagi, titik didih dari larutan semakin besar. Oke, jadi semakin banyak zat terlarut, suatu pelarutan itu nanti akan semakin susah untuk mendidih karena banyaknya zat terlarut tersebut. Tambah lagi, tekanan osmosisnya juga akan semakin besar. Nah, itu dia. Jadi kebalikannya ya. Jika zat terlarutnya sedikit, yang kamu masukkan zat terlarutnya sedikit, ini akan mengakibatkan titik beku larutannya akan bernilai lebih besar dibandingkan yang zat terlarutnya banyak ya, jadi akan semakin besar. Juga titik didih dari larutan akan semakin kecil. Oke, dan tekanan osmosis akan juga semakin kecil. Oke, jadi kalau misalkan zat terlarut yang kamu masukkan sedikit, nanti titik didih larutan juga rendah. Tapi nggak mungkin ya lebih rendah dibandingkan titik didih dari pelarutnya, enggak. Titik didih pelarut paling rendah daripada larutan, oke? Jadi walaupun kalau udah dimasukin zat terlarut, nah titik didihnya akan rendah, tapi tidak akan lebih rendah dibandingkan titik didih dari si pelarut. Ingat ya adik-adik? Oke. Tekanan osmosis juga seperti itu, titik beku juga seperti itu. Oke, langsung kita ke soalnya. Gambar yang menunjukkan titik beku paling rendah ya, maka paling rendah, paling kecil ya di antara kelima bejana atau kelima gelas kimia ini, yang mana nih titik bekunya paling rendah. Berarti kita lihat tadi ya, titik beku kan simbolnya itu adalah TF ya adik-adik. Oke, TF. Mana yang tadi titik bekunya rendah ini ya, TF rendah. TF rendah berarti yang zat terlarutnya banyak. Oke, zat terlarut di sini disimbolkan dengan bulat hitam. Kita lihat mana yang lebih banyak. Oke, di sini nilainya ada 4. Di sini ada 5. Sini ada 3, di sini ada 2, dan di sini ada 1. Maka yang paling rendah titik bekunya adalah yang zat terlarutnya paling banyak, yaitu yang kedua. Jadi ini jawabannya. Inilah gelas kimia yang menunjukkan titik beku yang paling rendah. Contoh soal yang berikutnya, larutan berikut yang memiliki titik didih larutan paling rendah adalah, ada 5 senyawa, manakah yang memiliki titik didih larutan yang paling rendah. Titik didih itu kan berarti TB ya. Titik didih larutan itu TB yang paling rendah. Tadi jika titik didihnya rendah, tadi sudah kita bahas ya, itu berarti zat terlarutnya juga rendah sedikit. Nah sekarang gimana nih? Kalau tadi kan kita bisa lihat langsung ya jumlah molnya dari gambar bulatan-bulatan hitam tersebut. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Nah, kita akan gunakan cara cepatnya adik-adik. Cara cepat. Dia rumus JT, jumlah ion JT itu sama dengan konsentrasi. Kita kalikan konsentrasi, kita kalikan ke jumlah ion. Nah, ini dia cara cepatnya. Jadi jika ingin mencari berapa banyak jumlah zat terlarutnya, kita tinggal kalikan aja konsentrasinya dengan jumlah ionnya. Nah, yang A kita mulai kerjakan. A.
Oke, karena di sini kan konsentrasi ada ya, ini semua punya nilai molaritas semua nih. Nah, bagaimana jumlah ion? Berarti kita harus paham mengionisasi adik-adik. Yang pertama K3PO4. Ini kan jika diionisasikan menjadi 3K positif ditambah PO4 3 negatif. Jika adik-adik masih kesusahan untuk mengionisasikan, silakan tonton video mengenai pengionisasian ini. Sekarang kita lihat berapakah jumlah ion dari K3PO4 ini. Ada 3 ion positif, ya kita lihat koefisiennya saja. 3 ion positif dan 1 ion negatif. Oke, jadi kan PO4-nya hanya sebanyak 1 ya. Oke, maka totalnya berapa? 4. Nah, maka jumlah zat terlarut untuk yang A atau kalium fosfat ini sama dengan konsentrasinya 0,04 ya. 0,04 kita kalikan dengan jumlah ionnya 4. Maka hasilnya adalah 0,16. Selanjutnya untuk B, NH4NO3 atau ini namanya adalah amonium nitrat ya. Oke, jika kita ionisasikan kan berarti NH4 positif ditambah NO3-. Oke, ada 1 ion positif, ada 1 ion negatif. Berarti total ionnya ada 2 ya. Maka jumlah zat terlarut sama dengan konsentrasinya 0,06 ya, dikalikan dengan jumlah ionnya tadi 2, maka hasilnya adalah 0,12. Selanjutnya untuk C, oke, C6H12O6. Nah, jika adik-adik mengionisasikan ini, adik-adik salah ya, ini adalah zat non-elektrolit. Oke, jika dia zat non elektrolit itu nggak bisa diionisasikan, dia nggak punya ion gitu, jadi hitung satu aja. Maka JT-nya itu sama dengan konsentrasinya aja langsung, yaitu 0,2. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya untuk D, Al. Oke, ini kita ionisasikan menjadi 2Al3 positif ditambah 3SO4 2 negatif. Maka jumlah zat terlarutnya sama dengan konsentrasinya adalah 0,03 ya. 0,03 dikalikan jumlah ionnya berapa nih? Ada 2 dan ada 3, totalnya 5. Maka sama dengan 0,15. Yang terakhir E, magnesium iodida atau MgI2, jika diionisasikan itu menjadi Mg2+ ditambah 2-imin. Oke, jumlah ionnya ada berapa? Ada 1 ion positif, ada 2 ion negatif, berarti totalnya 3, ada 3 ion. Maka zat terlarut sama dengan konsentrasinya 0,08 dikalikan 3 jumlah ionnya, itu sama dengan 0,24. Sekarang kita lihat ya, titik didih yang rendah itu memiliki zat terlarut yang rendah juga. Manakah di sini yang paling rendah zat terlarutnya? Oke, jawabannya adalah B ya. Ini yang paling rendah 0,12. Maka jawabannya adalah B. Contoh soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke hitungannya ya, perhitungannya. Nah, dalam 250 gram air ditambahkan 12 gram urea. Jika harga KB sekian dan KF sekian, maka berapakah titik didih dan titik bekunya? Maksudnya titik didih larutan dan titik beku larutannya. Ya, kenapa sih? Kenapa tahu pasti larutan tanya? Iya dong, karena titik didih pelarut kita tahu ya. Oke, karena di sini kan air, titik didih air itu berarti Tb0 ya. Air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Kalau misalkan titik beku pelarutnya itu pasti 0 derajat Celcius karena air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, pastinya di sini yang ditanyakan adalah Tb dan Tf. Jadi untuk larutannya ya. Kalau kalian mau mencari Tb dan Tf, kalian sudah harus juga mendapatkan berapa nilai delta Tb dan delta Tf ya, supaya bisa ngerjain ini. Ya, rumus delta Tb kan tadi sama dengan Kb dikali molalitas ya. Karena ini bukan elektrolit, berarti nggak usah dikali I. Oke, sama dengan Kb dikali rumus molaritas adalah, saya buat sampingnya aja ya. Rumus molaritas itu kan sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per massa pelarut. GRP, saya buat GRP aja ya adik-adik. Oke, sekarang mr belum kita dapatkan ya.
Nanti adik-adik hitung ya, MR dari urea ini itu sama dengan 60. Oke, MR sama 60. Oke, jadi saya langsung aja kita masukkan aja ya adik-adik. Nilai KB-nya adalah 0,52 ya. 0,52 dikali, oke langsung kita masukkan aja, gramnya adalah 12 dibagi MR-nya adalah 60 dikali 1000 dibagi massa dari pelarutnya 250 ya, karena air yang dimasukkan adalah 250. Oke, 12 dengan 60 bisa kita coret ya, di sini 1, di sini 5. 1000 dengan 250 ini habis, ini 4. Maka 0,52 dikali 4 adalah 2,08 dibagi 5 itu nanti nilainya 0,416. Nah, inilah delta TB nya atau kenaikan titik didihnya ya, karena kan delta TB adalah kenaikan titik didih. Oke, nah kalau kita mau mencari berapakah harga TB nya, oke bisa pakai rumus ya, atau kalau mau langsung tinggal tambahin aja delta TB dengan TB 0 nya 100 tambah 0,416, kita langsung tambahin yaitu 100,416. Nah, adik-adik sebenarnya sampai di sini kita dapat jawabannya. Kenapa? Karena yang 16 itu hanya B ya. Yang lainnya kan akhirnya 316, 216, 148. Jadi jawabannya hanya langsung B aja. Tapi kalau misalkan adik-adik mau memastikan harga titik bekunya, nggak apa-apa, kita cari delta TF ya. Delta TF kan sama dengan KF dikali molalitas. Oke, rumus molalitas sama dengan yang di atas tadi ya. Oke, KF-nya adalah 1,86 dikali, oke, sama dengan di atas itu 12/60 dikali 1000 dibagi 250. Coret-coret habis, ini 4, ini habis 5. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1,488. Nah, adik-adik kalau mau mencari TF dari larutan, tinggal 0. Oke, 0 ini TF maksudnya saya adalah TF pelarut, 0 dikurang dengan delta TF-nya. Jadi 0 dikurang 1,488 kan negatif 1,488 derajat Celcius. Nah, inilah nilai TF-nya. Oke, itulah contoh soal tentang perhitungan ya. Lanjut kita akan lanjutkan ke soal-soal mengenai yang pernah keluar di SBMPTN. Soal berikutnya dari SBMPTN 2014, kode 591 nomor 36. Gula 0,1 mol dan 0,1 mol garam LX dengan derajat ionisasi 0,25 masing-masing dilarut dalam 1 liter air. Oke, kita masih jenis dari air. Nah, jika penurunan titik beku larutan adalah T derajat Celcius, maka penurunan titik beku larutan garam LX adalah. Nah, adik-adik untuk mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu berapakah nilai dari KF-nya ya. Oke, jadi kita bisa cari nanti berapakah penurunan titik beku dari larutan garam LX. Nah, adik-adik, kita cari dulu bahwa delta TF itu kan rumusnya sama dengan KF dikali molalitas ya, dikali I jika dia elektrolit. Oke, karena gula adalah zat non elektrolit yang diberitahu di sini, maka nggak usah kita cari I-nya. Nah, delta TF pada gula ini ya, penurunan titik beku larutan gula ini kan, penurunan titik beku itu adalah delta TF-nya ya. Katanya sebesar T derajat Celcius. Jadi kita misalkan di sini dengan T sama dengan KF dikali. Nah, rumus molalitas kan tadi itu kan sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Nah, adik-adik, jika misalkan katanya di sini 1 liter air, nah itu juga sama dengan 1000 gram ya adik-adik. Nggak usah saya jabarkan lagi ya, kenapa sih bisa seperti itu, nggak usah lagi ya, ini permasalahan yang SMP ya, fisika. Oke, jadi kalau misalkan 1 liter air pasti 1000 gram. Nah, gram per MR itu kan, itu sama dengan rumus mol ya adik-adik, ini kan mol. Oke, diketahui pada soal katanya adalah gula 0,1 mol. Nah, jadi sama aja gini, 0,1 oke dikali 1000 per 1000. Oke, karena kan gram pelarutnya tadi 1000 ya, 1 liter itu 1000 gram. Oke, ini coret-coret. Maka dari sini kita bisa mencari nilai KF itu sama dengan kita pindahkan T bagi 0,1 berarti 10T. Nah, inilah nilai dari KF-nya.
Oke, nah sekarang jika ingin mencari penurunan titik beku pada larutan garam, oke adik-adik lihat sini garam, berarti ini elektrolit ya. Nah, delta TF sama dengan KF dikali M dikali I, karena dia elektrolit. Nah, sekarang diketahui derajat ionisasi. Nah, rumus I kan sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Nah, sekarang adik-adik alfanya sudah diketahui. Nah, N ya, katanya dia garam LX. Garam LX itu kan kalau diionisasikan itu bisa jadi L positif ditambah X negatif, atau L2 positif tambah X2 negatif, bebas ya. Yang penting yang harus kalian ketahui adalah di sini dia merupakan senyawa biner. Artinya ada satu ion positif, ada satu ion negatif, berarti jumlah ionnya pasti 2. Oke, mau berapapun besar muatan yang mereka miliki, ini pasti jumlah ion positif dan ion negatifnya adalah 2. Jadi kalau kita masukin ke rumus I sama dengan 1 ditambah N-nya kan 2, 2 kurang 1, 1 ya. 1 dikali alfanya 0,25. Berarti ini nanti hasilnya adalah 1,25. Oke, maka sama dengan tadi kita sudah dapatkan nilai KF-nya ada 10T. 10T dikali, oke, molalitas sama dengan yang tadi ya, yang ini ya. Karena jumlah molnya sama, berarti sini juga 0,1 dikali 1000 per 1000. Sebenarnya nggak usah dihitung lagi ya 1000 per 1000 karena pasti habis. Dikali I tadi sudah kita dapatkan 1,25. Oke, ini coret habis. 10 kali 0,1 tadi 1. 1 ke 1,25, jadi hasilnya adalah 1,25 T derajat Celcius. Jawabannya adalah dodol ya. Nah, itu dia untuk soal ini. Soal dari SBMPTN 2015, kode 508 nomor 41. Diketahui tetapan penurunan titik beku molar air adalah 1,86. Sebanyak sekian gram NaCl dilarutkan dalam 250 gram air dan 40,4 CaBr2 dilarutkan dalam 500 gram air, maka kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TF kedua larutan tersebut adalah, kita lihat nanti delta TF1, satu sini aja ya. Oke, delta TF1 kita bandingkan dengan delta TF2. Oke, senyawa 1 adalah NaCl, senyawa 2 adalah CaBr2. Oke, kan rumus delta TF itu kan sama dengan KF dikali molalitas senyawa 1 dikali faktor Van Hoff senyawa 1. Kenapa pakai faktor Van Hoff? Karena ini merupakan garam ya, NaCl dan CaBr2 ini adalah garam. Oke, jadi kalau garam itu maksud saya adalah elektrolit, jadi harus pakai I, oke? KF2 dikali M2 dikali I yang kedua. Nah, karena pelarutnya sama-sama air, berarti nilai KF-nya kita hiraukan aja ya, kita coret. Oke, maka sama dengan rumus molalitas, ingat ya, gram dibagi mR dikali 1000 per massa pelarut. Oke, massa dari zat larut yang pertama adalah 14,6 ya, atau 146 dikali 10 pangkat min 1 dibagi MR-nya 585 kali 10 pangkat min 1 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 250 gram ya untuk NaCl dikali. Nah, sekarang untuk faktor Van Hoff, karena katanya di sini senyawa tersebut terionisasi sempurna, maka nilai I itu sama dengan jumlah ionnya. NaCl jika diionkan kan menjadi Na positif ditambah Cl min. Berapa jumlah ionnya? Ada 2, berarti kita kalikan 2. Karena I sama dengan N ya. Kayak dibagi. Untuk senyawa yang kedua, berarti massa zat terlarutnya adalah 40,4 atau 404 kali 10 pangkat min 1 dibagi MR-nya 202 ya, ada di soal. Dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 500 gram. Oke, selanjutnya untuk I-nya. I ingat ya sama dengan N karena terionisasi sempurna. CaBr2 jika dionisasikan kan menjadi Ca2 positif ditambah 2Br min. Ada berapa jumlah ionnya? Ada 3 ya. 1 ion positif dan 2 ion negatif. Berarti ini kita kalikan dengan 3. Oke, mari kita coret-coret yang bisa dicoret. 1
146 dengan 585 ya. 585 itu jika dibagi 146 itu hampir 4. Karena 146 kali 4 itu 584. Oke, nggak apa-apa ya, samain aja 4. 1000 dengan 250 kita habiskan. Oke. Lalu 4 dengan 4 juga habis. 10 min 1 dan 10 min 1 juga habis. Maka tinggal yang bagian atas itu tinggal 2. Ini bawah 1000 dengan 500 ini coret 2. 404 dengan 202 ini tinggal 2, maka sama dengan, nggak bisa lagi coret ya. Oke, ini masih bisa ya, yang atas dengan yang bawah. 2 di sini dengan 2 di sini boleh. Maka di sini menjadi 1 dibagi 2 kali 3 6, 6 dikasih 10/1 0,6. Oke, atau ini kan sama dengan 10 dibagi 6 ya. Itu sama dengan, kita sederhanakan menjadi 5/3. Jadi jawaban tepat adalah B. Soal dari SBMPTN 2016, kode 251, nomor 41. Sebanyak 0,05 mol garam X terdisosiasi sempurna dalam 100 gram air. Mempunyai kenaikan titik didih yang sama dengan larutan 0,1 mol NaCl dalam 100 gram air. Bila NaCl terdisosiasi sempurna dalam air, maka berapakah faktor Van Hoff garam X? Oke adik-adik, sekarang ada 2 garam ya. Yang pertama garam X dengan garam NaCl. Katanya memiliki kenaikan titik didih yang sama. Oke, jika pelarutnya sama-sama air ya, jadi sini lihat ya. Jika pelarutnya sama, jika pelarutnya sama, lalu kenaikan titik didihnya sama atau delta TB-nya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini TB-nya juga sama. Nah selanjutnya kita tinggal hubungkan aja boleh ya. Delta TB dari NaCl itu kan sama dengan delta TB garam X. Nah, rumus dari delta TB adalah Kb dikali molalitas ya, atau gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dikali jumlah ionnya atau I. Oke, baca juga Kb dikali gram dibagi mr dikali 1000 per massa pelarut dikali I. Oke, nah untuk Kb saya ganti warna aja biar nggak bingung. Karena pelarutnya sama, berarti ini Kb-nya kita coret aja. Oke, selanjutnya massa dari NaCl ya. Oh, di sini ketahuinya katanya 0,1 mol NaCl, udah dalam satuan mol. Gram per mr itu kan mol ya, jadi kita ubah langsung 0,1 dikali 1000 per massa pelarut NaCl-nya adalah 100 gram air. Ini 100 dikali I. Oke, untuk NaCl sama seperti soal yang sebelumnya. Ini kan jika diorganisasikan menjadi Na positif tambah Cl min. Jika katanya terdisosiasi sempurna, maka faktor Van Hoff-nya sama dengan jumlah ionnya. Oke, NaCl itu memiliki 2 ion, satu ion positif dan satu lagi ion negatif. Jadi kali 2 sama dengan massa. Oke, di sini kita juga mol ya. Sini 0,05 mol. Langsung aja kita ganti gram per mr ini dengan 0,05 dikali 1000 per massa pelarutnya berapa tuh? 100 gram juga ya. Oke, dikali I, ini ya akan kita cari. Oke adik-adik, 1000 per 100 di sini kita coret langsung dengan 1000 per 100 di sini ya, karena sama. Oke, tadi saya tidak perhatikan bahwa ternyata massa airnya sama, jadi kita coret aja. 0,1 dikali 2 adalah 0,2. 0,2 sama dengan 0,05 dikali I. Maka I sama dengan 0,2 dibagi 0,05. Nanti ini hasilnya adalah 4. Maka faktor Van Hoff-nya adalah 4. Atau D. Nah, itu dia untuk soal ini. Berikutnya. Oke, selanjutnya SBMPTN 2017, kode 135. Sebanyak 8 gram elektrolit kuat L2X dilarutkan dalam 1 liter air.
Jika tekanan osmosis larutan ini 4 atm pada 27 derajat Celcius, maka berapakah nilai MR-nya? Oke, sekarang tentang tekanan osmosis, dan kita mencari berapakah nilai MR-nya. Nah, adik-adik, sekarang kita buat dulu ya rumus dari tekanan osmosis itu kan sama dengan V sama dengan molaritas dikali R dikali T. Oke, nilai R kan 0,82 ya. T-nya itu masih dalam satuan Celcius. Kita ubah ya ke Kelvin dengan tambahkan 273, berarti 300 Kelvin. Oke, sekarang kita jabarkan lagi ya, rumus molaritas itu kan sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Oke, karena di sini 1 liter air itu kan berarti dalam satuan mili ada 1000 mili ya. Kita akan mencari berapakah nilai MR-nya ini. Nah, tekanan osmosisnya langsung kita masukin yaitu 4, berarti P-nya 4 sama dengan kita jabarkan molaritasnya jadi rumus ini. Oke, gramnya ini ya, ada 8 gram elektrolit. Berarti 8 per MR yang ditanya dikali R-nya. Oh, adik-adik, maaf saya lupa, katanya di sini elektrolit kuat ya. Berarti sini jangan lupa kalikan I. Oke, jumlah nanti I-nya kan sama dengan, jika elektrolit kuat berarti I sama dengan jumlah ion. Jadi kalau misalkan dia L2X, itu kan jika dioksidasikan menjadi 2L positif ditambah X2 min. Ada berapa ion? Ada 2 ion positif, 1 ion negatif, berarti totalnya 3 ion. Ti sama dengan 3 ya. Oke, dikali, kita lanjutin. 1000 per volume larutannya 1000 mili dikali R ya. R-nya kita ubah jadi gini boleh ya, 82 dikali 10 pangkat min 3. Oke, lanjutnya T suhu 300 Kelvin atau kita ubah jadi 3 kali 10 pangkat 2 dikali I-nya adalah 3. Oke, mari kita coret-coret. Yang bisa dicoret 1000 dengan 1000 habis. Oke, 4 dengan 8 di sini bisa kita coret ya, 2. Oke, maka kita pindahkan MR-nya. KMR sama dengan, oke, oh ini belum selesai ya, 10 min 3 dikali 10 pangkat 2, ini habis. Oke, biar nggak bingung, ini habis, ini tinggal min 1. Oke, 2 dikali 82 dikali 10 pangkat min 1 dikali 3 dikali 3. Maka hasil dari MR-nya itu sama dengan, jika adik-adik hitung nanti hasilnya 147,6. Oke, sejauh ini adik-adik perhatikan tadi saya sudah bahas dari tahun 2014 ya sampai ke tahun 2017 itu selalu keluar mengenai sifat koligatif larutan. Nah, pada UTBK 2019 juga itu keluar juga ya, namun lebih ke penerapannya. Tapi tetap keluar mengenai SKL ini, jadi adik-adik harus memahami SKL ini benar-benar ya. Oke, soal yang berikutnya. Soal berikutnya simak UI 2018. Oke, jika adik-adik baca soalnya, ini mirip dengan soal sebelumnya saya bahas ya, begitu mirip. Oke, langsung aja kita kerjain. Jadi P sama dengan M kali R kali T kali I karena dia elektrolit. Oke, nilai V-nya adalah 12,3 atau 123 kali 10 pangkat min 1 sama dengan, oke, kita masukin masanya yaitu 10,5 atau 105 kali 10 pangkat min 1 dibagi massa molekul itu MR ya, jadi sini juga MR juga yang dicari nih, dikali 1000 per volume larutan di sini adalah 500 mili. Sini 500 dikali R-nya 82 dikali 10 pangkat min 3. Oke, suhu sama ya, 300 Kelvin berarti nih. 3 kali 10 pangkat 2 dikali I-nya. Oke, senyawa AX2 jika dioksidasikan kan berarti menjadi A2 positif ditambah 2X min, jumlah ionnya berarti 3. Oke, di sini kalikan dengan 3. Oke, kita coret-coret lagi.
1000 dengan 500 ini habis, ini tinggal 2. Oke, masih ada yang bisa dicoret nggak ya? Oke, nggak ada lagi ya, maka MR sama dengan 105 kali 2 itu 210. 210 kali 10 pangkat 1 itu 21. 21 dikali 82 dikali, jangan lupa ini coret ya, ini kayak tadi, ini tinggal sisa min 1. Kali 10 pangkat min 1 dikali 3 kali 3 9 dibagi 123 kali 10 pangkat min 1 ya. Saya lupa dari sini. Nanti kalau adik-adik hitung nanti hasilnya adalah 126. Nah, inilah MR dari senyawa elektrolit AX2. Baik, yang terakhir dari UM-UGM 2019. Jika molalitas senyawa berikut ini sama, senyawa yang akan memiliki titik didih tertinggi di dalam air adalah, oke, adik-adik ingat ya, jika titik didihnya tertinggi berarti ini zat larutnya banyak. Oke, karena di sini katanya molalitasnya sama, ini konsentrasinya sama, berarti kita tinggal mencari jumlah ion yang paling banyak ya. Oke, jumlah ion yang terbanyak. Oke, yang pastinya D enggak. Kenapa? Karena ini adalah senyawa non elektrolit ya, non L, sebutin non L aja. Kita lihat CaCl2 ini kalau dionisasikan menjadi Ca2 positif ditambah 2Cl min. Ini adalah Na positif tambah Br min. Ini adalah Cu2 positif tambah SO42 min. Ini adalah K positif tambah NO3 min. Kita lihat mana jumlah ion yang paling banyak. Jawabannya adalah A, karena ada 3 ion. 1 ion positif dan 2 ion negatif. Nah, itu dia adik-adik pembahasan mengenai sifat koligatif larutan. Nah, jika adik-adik ada soal yang tanyakan, tinggalkan di kolom komentar ya pertanyaannya. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih.